Hai, bersama gue, Ari, di Podkari. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang kenapa sih kehidupan menjadi orang dewasa itu rasanya beban bertambah berkali-kali lipat. Sebelum kesana, gue baru-baru ini sadar kalau ternyata kata dewasa itu terbentuk dari suku kata dewa dan sa. Dan gue iseng aja nyari gitu, siapa tahu emang beneran kayak gitu. Gue cari di Google dan ketemu satu artikel yang menjelaskan kata dewasa ini. Menurut artikel itu, suku kata dewa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti makhluk suci, makhluk supranatural, penghuni surga, atau malaikat. Nah, sedangkan sa itu artinya satu. Ya, kalau dimaknain mungkin dewasa itu adalah satu kesatuan dari diri kita yang dituntut untuk memiliki sifat-sifat kedewasaan atau kemalaikatan yang akan bisa membuat kita menjadi penghuni surga kelak. Ini ngarang aja ya, pengertiannya dari gue sendiri. Menurut gue, kenapa menjadi dewasa itu berat? Tapi sebelum kesana, sebenarnya menjadi anak kecil itu berat tahu, karena gue mengalami itu. Masa kecil kita pasti juga mengalami banyak masalah. Misalnya dibully teman, digangguin, didiskriminasi, dan masalah anak-anak lainnya. Dan pada waktu itu juga berat bagi si anak kecil itu. Masa remaja juga sama aja, cuman karena kita udah melewati masa-masa itu, jadinya kita lupa rasa sakit yang pernah kita alami pada waktu itu. Kenapa menjadi dewasa itu berat? Yang pertama, menurut gue, karena dewasa itu kita dituntut untuk mandiri. Lo gak bisa merengek semaunya ke orang tua lo kayak anak kecil. Lo harus bisa jadi sebaik-baiknya problem solver untuk masalah yang lo hadapi. Walaupun kadang-kadang orang tua akan membantu juga gitu. Cuman udah kesuges di kepala lo, gue udah dewasa, harusnya gue udah bisa membahagiakan orang tua sekarang. Akhirnya itu yang membuat kita memendam masalah kita sendiri. Ya gak apa-apa, asalkan kita tahu mana masalah yang emang perlu diceritakan dan mana yang menurut kita bisa kita selesaikan sendiri. Itu menurut gue. Yang kedua, kita dihadapkan dengan banyak patah hati yang berat. Mungkin kalau dulu pas kita masih ABG, patah hati itu gak terlalu sedramatis ketika menjadi dewasa. Lo masih menganggap ada harapan karena orang yang lo suka belum menikah sama orang lain. Lo masih bisa dengan pedenya bilang, kan janur kuning belum melengkung. Gue masih punya harapan lah ya. Lagian kita masih SMA, gak mungkin lah dia nikah cepet itu. Tapi pas lo udah mau selesai kuliah, lihat orang yang lo suka deket sama orang lain, lo ketar-ketir. Gimana kalau mereka nikah? Terus suatu saat gue ketemu dia bareng istrinya atau suaminya gendong anak dan gue sama pasangan gue. Apakah gue akan menyapa mereka? Apakah gue akan masih cinta sama dia? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan konyol di kepala lo yang akhirnya membuat overthinking dan cemas. Yang ketiga, terlalu membandingkan kehidupan lo sama orang lain. Di masa awal-awal dewasa ini, lo harus lebih kenal sama diri lo sendiri. Kenali apa yang lo suka, apa yang gak lo suka, karakter lo yang sebenarnya seperti apa, tujuan lo hidup ini untuk apa. Kita benar-benar harus menentukan itu sebagai sandaran kita kalau lagi pengen nyerah sama hidup. Satu hal lagi, kurangi penggunaan sosial media kalau emang pekerjaan lo nggak berkaitan sama media sosial. Misalnya promosi jualan atau branding atau semacamnya. Karena scroll media sosial itu bukan membuat kita hilang rasa capeknya, tapi makin capek kepala kita karena terlalu banyak menyerap informasi yang durasinya sedikit-sedikit gitu. Lebih baik nonton podcast yang jelas alur pembicaraannya dan matang apa yang dibicarakan. Karena dengan sosial media juga, lo akan melihat kehidupan teman-teman lo dulu yang menurut lo lebih bahagia. Akhirnya,
Itu yang membuat lo jadi kurang minat sama hidup lo sendiri. Yang keempat, tuntutan sosial yang banyak. Di masa dewasa ini, lo akan dituntut untuk memiliki kehidupan yang alurnya lurus-lurus aja. Kita nganggapnya gitu, padahal enggak. Orang lain sebenarnya nggak peduli sama kehidupan kita. Cuman mereka nggak punya bahan pembicaraan aja kalau ketemu sama kita. Jadi apapun yang relate sama kita, itu yang jadi bahan pembicaraan. Kalau lo belum nikah, di masa orang-orang seumuran lo udah nikah, ya lo akan ditanya kapan nikah. Karena itu yang paling relate. Karena memang gak mungkin nanya kapan punya anak gitu, sedangkan lo belum nikah. Cuman karena kita merasa itu beban, akhirnya kita tersinggung. Padahal mereka cuma basa-basi doang. Kita sebagai orang yang sadar kalau basa-basi kayak gini gak penting atau menyakitkan, kita gak usah pakai ke orang lain. Kita semestinya bisa mencari basa-basi yang lebih menyenangkan dan menarik, gak sebatas itu-itu aja gitu. Selain itu, lo juga bakal ditanyain kerja di mana, gaji berapa. Untuk lo yang semisalnya dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gini suatu saat nanti, ya udah santai aja. Ya stay calm aja gitu. Walaupun mungkin kerja di Unilever misalnya dan gaji lo 2 digit. Tapi untuk yang merasa kerjaannya biasa-biasa aja, mungkin akan sedikit minder kalau ditanya kayak gini. So, pinter-pinter berbahasa basi lah ya. Itu aja dulu beberapa hal yang dirasa sebuah beban. Kenapa menjadi orang dewasa itu terasa berat.